untuk tahun buku 2024. Bagaimana diketahui, RUU PST ini merupakan kewajiban dari PT Martina Berto Tbk atau MBTO yang telah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2011. Saat ini saya didampingi oleh para narasumber, yaitu Direktur Utama PT Martina Berto Tbk, Bapak Brian David Emil, Direktur Perseroan Bapak Jos Irwin Hartanto, dan Corporate Secretary Bapak Muhammad Sabri Hasan. Baik, memulai acara kita langsung saja saya serahkan ke narasumber yang pertama, Corporate Secretary Bapak Muhammad Sabri Hasan. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Pak Moni. Selamat siang kepada para peserta Zoom dalam rangka Public Expose PT Matinda Berto Tbk. Terima kasih atas kesediaannya untuk mengikuti acara. Baik, izinkan saya mengawali rangkaian Public Expose ini untuk memaparkan eh, materi Public Expose yang nanti akan secara bergiliran dipresentasikan oleh direksi yang lain. Baik, selama presentasi berjalan, mohon rekan-rekan media berkenan untuk mendengarkan terlebih dahulu. Kemudian di sesi question and answer, kita akan buka kolom chat untuk rekan-rekan media bertanya. Terima kasih. Baik, para peserta Public Expose, perlu kami informasikan bahwa pada hari ini telah dilakukan rapat umum pemegang saham tahunan yang telah disahkan secara secara aklamasi, musyawarah dan mufakat, dan adapun yang diputuskan dan disepakati adalah yang pertama, persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2024. Kemudian yang kedua ada persetujuan dan penundaan laba rugi bersih perseroan. Kemudian yang ketiga adalah laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Keempat adalah penunjukan angkutan publik dan atau kantor angkutan publik. Kelima adalah remunerasi direksi dan komisaris. Keenam adalah pengangkatan kembali dan pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Baik, mengawali slide ini dapat kami sampaikan tema Public Expose adalah transformasi berkelanjutan menuju kepemimpinan pasar kosmetika herbal dan alami. Bahwa selama lebih dari 50 tahun, perusahaan kami telah menjadi pelopor kecantikan alami Indonesia. Dengan merek legendaris seperti Sari Ayu, Yokos, dan Rudy Hadi Kosmetik. Kami menghadirkan solusi kosmetik dan perawatan berbasis kearifan lokal dan inovasi global. Kami tidak hanya menjual produk kecantikan, tetapi juga membangun kepercayaan, keberlanjutan, dan pemberdayaan perempuan Indonesia. Untuk company profile, ya kita bisa skip, tapi sekilas ya memang terlihat di sini di materi ini bahwa kita berdiri tahun 1977, penawaran perdana dilakukan pada tahun 2011.
Saham yang tercatat adalah 1.070.000.000. Adapun anak usaha dari PT Martina Berto Tbk adalah PT Sidivindo dan PT Tara Parama Semesta. Nah, eh, jajaran dan eh, direksi yang bertindak di public expose saat pada kesempatan ini adalah sudah disampaikan oleh Ibu Foni, yaitu dihadiri oleh Bapak Brian David Emil, kemudian ada Bapak Jos Irwin Hantarto sebagai direktur, dan Bapak Brian David Emil adalah sebagai presiden direktur, dan saya sebagai Sabri Hasan sebagai corporate secretary. Untuk sementara itu yang dapat saya sampaikan sebagai pembuka dari materi public expose ini. Selanjutnya pemaparan materi akan disampaikan oleh Bapak Brian David Emil, dan mungkin juga secara bergiliran akan disampaikan pula oleh Bapak Jos Iwin Hartanto. Dan mungkin kalau ada hal-hal yang lebih bersifat korporat yang mungkin ada penajaman-penajaman dapat akan saya sampaikan nanti setelah berakhirnya presentasi dari Bapak Brian David Emil dan Bapak Jos Hartanto. Sekian dulu dan saya mungkin bisa dilanjutkan oleh pada Bapak Brian David Emil, Direktur Utama PT Martina Berto Tbk. Silakan Bapak. Iya, terima kasih Ibu Bapak sekalian, para pers, media cetak dan elektronik, dan financial media yang sudah hadir pada press conference dan public expose kali ini. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan-penjelasan. Jadi apa yang menjadi key advantages dari perseroan dari PT Martina Berto Tbk? Yaitu salah satunya adalah brand legacy yang besar. Ada beberapa brand, salah satunya adalah Sari Ayu Marta Tilaar yang sudah merek yang terpercaya, ya. Lalu research and development yang terintegrasi, ya kan? Inovasi, trend dan science, dan juga bagaimana kita masuk dalam portfolio brand management kita dari kosmetik yang premium, ya, sampai yang non premium, ya. Lalu bagaimana kami juga melakukan distribusi melalui third party, kita masuk ke dalam general trade, modern trade, lalu specialty store, dan juga kita serius di dalam e-commerce, ya, di mana kali ini adalah masyarakatnya sudah sangat digital. Jadi kita masuk ke marketplace online di mana pertumbuhannya itu yang sangat-sangat luar biasa, ya. Baik, eh, lalu digital fokus, ada TikTok, ada Shopee, ada Tokopedia, ya. Baik, saya akan melanjutkan. Baik, saya akan melanjutkan. Singkat saja, bagaimana financial performance kita di 2024 yang telah saya jelaskan tadi, ya, yang saya telah jelaskan tadi di dalam RUPST, dan itu sudah disetujui di dalam rapat secara legalitas, ya. Jadi eh, di 2024 di mana penjualan kita itu mengalami pertumbuhan 3,2% versus 2023, dan kita berhasil menurunkan kerugian yang tadinya sangat dalam di minus 35 miliar menjadi 1,7 miliar, ya. Jadi sudah ada perbaikan yang sangat-sangat signifikan, ya, walaupun tentunya menjadi pekerjaan rumah kami juga untuk di 2025. Nah, kalau mengenai performance 2025, proyeksi di 2025 nanti, ya, setelah ini. Jadi kalau dilihat dari pergerakan earning before interest dan depreciation, itu kalau dilihat dari 2021 bahwa
kami mengalami minus yang dalam yaitu 68 miliar, berhasil kita turunkan menjadi minus 7,9 miliar di 2022, lantas menjadi positif ya. Positifnya cukup baik yaitu sampai 14 miliar di 2023. Nah, di 2024 itu menjadi earning before interest dan depreciation itu menjadi 35 miliar. Jadi dapat dibayangkan bagaimana pertumbuhan yang baik antara 2023 di versus 2024. Nah, kalau kita lihat track sebelumnya itu juga perbaikan yang sangat signifikan. Jadi dari minus 68 miliar menjadi minus 7 miliar ya. Nah, itu 2023 versus 2024. Selanjutnya mengenai financial ratio-nya. Ya, oke. Ini financial ratio-nya ya. Kalau kalau tadi adalah yang saya sebutkan adalah mengenai pertumbuhan net sales di mana memang betul dari 2022 menjadi 2023 itu pertumbuhan adalah 16,20. Nah, 2023 ke 2024 pertumbuhan adalah 3,2%. Nah, baik. Bagaimana dengan net profit margin kita? Net profit margin kita mengalami perbaikan yang sangat, sangat signifikan dari minus 7 menjadi minusnya 1 ya. Lalu return on asset, return on equity, kita bisa lihat semua bahwa kita mengalami minus yang makin berkurang dari minus yang sangat dalam ya. Lalu eh, bagaimana juga debt to asset ratio? Debt to asset ratio kita juga mengalami satu perbaikan ya. Dan debt equity juga sama ya. Oke. Itu bagaimana 2023 versus 2024. Nah, bagaimana kita melihat daripada 2025 ya. Next. Nah, ini dia. Jadi kalau di 2024 itu net sales kita adalah di 431 miliar. Kita mau ya kan untuk net sales itu growing kurang lebih 17% itu menjadi 507 miliar ya. Nah, lalu juga bagaimana dengan COGS kita? COGS kita itu akan kita berusaha untuk melakukan banyak efisiensi. Jadi COGS yang tadinya adalah 59,83% itu menjadi 54,3%. Nah, tentunya bagaimana marketing sales expense kita? Marketing sales expense kita itu harus kita naikkan prosentasenya. Untuk apa? Untuk memacu daripada pertumbuhan kita yang dimana kita cukup optimis gitu ya. Naiknya 17% dari 431 menjadi 507, maka itu harus ada bensinnya. Apa bensinnya? Yaitu marketing sales expense kita. Ya, maka itu adalah secara persentase. Maka kita juga dengan biaya-biaya lain juga akan kita efisiensi, maka menghasilkan satu operating profit, ya, di mana operating profit kita antara dari 20 miliar menjadi 37 miliar, ya, itu kan pertumbuhannya cukup bagus. Nah, lalu juga bagaimana kita menghitung daripada earning before interest dan depreciation. Dari 35 miliar menjadi 50 miliar. Nah, lalu juga kinerja kita nanti itu akan kita terus ya sehingga profit after tax kita itu bisa menjadi positif 15 miliar. Bayangkan di 2024 itu masih minus ya, masih minus. Maka mengakibatkan return on asset dan return on equity dan sampai return on capital employed itu mengalami satu pergerakan yang signifikan ya. Angkanya bisa kelihatan dari minus 0,67 menjadi plus 2,29%. Dari minus 1 menjadi plus 4,53%. Ya. Dari 4,93 menjadi 9,45%. Baik. Nah, itu adalah secara financial. Tentunya harus ada bisnis strategi. Harus ada bisnis strategi di 2025 ya.
di mana pertumbuhan mau 17% dari 431, maka ada beberapa fokus bisnis strategi yang antara lain bagaimana kita melakukan transformasi digital ya dari sisi penjualan, e-commerce, live streaming gitu ya. Lantas bagaimana kita melakukan inovasi produk ya, produk halal, produk natural ya. Lalu menjawab juga daripada tren generasi Z yang sekarang, fear of missing out dan preferensi daripada lokal ya. Lalu juga bagaimana kita melakukan bisnis ekspor kita ya. Bisnis ekspor kita adalah fokus kepada market-market yang ada di Asia Tenggara dan market di Timur Tengah. Ya betul, Timur Tengah lagi agak mengalami pergolakan ya di saat-saat ini. Tetapi eh, apa kami mengalami punya satu optimisme. Contoh misalnya Saudi Arabia dan sebagainya itu kan pasar-pasar yang optimis gitu ya. Nah, kita juga mau melakukan yang namanya efisiensi dari rantai pemasok kita ya, renegosiasi dengan supplier ya. Lalu memitigasi daripada kurs rupiah kita yang menurun, lalu harga jual harus kita naikkan ya. Tapi tentunya bukan 17% itu semata-mata karena harga jual, bukan sama sekali ya. Jadi nanti kita mengevaluasi daripada harga jual, ya. Jadi apa intinya bahwa yang mau kita kejar adalah peningkatan di volumes, ya. Bukan peningkatan di volumes lalu naik harga, seenaknya naik harga maka 17%, bukan begitu ceritanya, ya. Lalu juga investasi di digital manufacturing supply chain dan tentunya mempertahankan business value kita di PT Sedevindo, di PT Tara eh, Parama Semesta. Nah, gitu ya. Next slide. Ya, roadmap dan proyeksi itu adalah kurang lebih sama. Jadi kita menyiapkan diri untuk menjadi pemain nasional yang kuat dan pemain regional yang kuat, ya, berkelanjutan dan jangka panjang, ya tentunya demi kepentingan daripada semua stakeholder kita. Ya. Uh, Next slide aja. Next slide. Next slide aja. Next slide aja. Next slide. Nah, oke. Ya, oke. Kurang lebih tadi adalah bisnis strategi kita. Nanti kalau mau ditanyakan itu bisa lebih dalam ya. Lalu bagaimana kita melakukan yang namanya corporate citizenship ya atau corporate responsibility ya. Jadi adalah strategi dari uh, environmental social governance ya. Jadi environmental fokus pada bahan baku alami, efisiensi energi, lalu pengurangan daripada limbah produksi ya. Lalu berkomitmen untuk memberdayakan daripada komunitas lokal, perempuan, lalu governance ya. Jadi kita make sure bahwa prinsip tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance dan tata kelola dengan mematuhi berbagai macam regulasi dari peraturan dari OJK, lalu Bursa Efek Indonesia itu kita taati dengan baik. Ya. Laporan berkelanjutan juga selalu kita taati dengan baik melalui sustainability report. Ya. Dan 2025 adalah tahun keempat ya kita mengeluarkan daripada sustainability report ya selain business report yaitu laporan tahunan yang sudah dari 2010 ya sudah 15 tahun gitu. Nah, lalu juga bahwa produk-produk kita menjalankan praktek bisnis yang bertanggung jawab gitu ya, mematuhi dari peraturan daripada BPOM ya. Lalu juga produk-produk kita adalah tidak memberi dampak perusakan terhadap lingkungan dan sosial.
Ya. Kami percaya keberlanjutan ini bukan hanya tanggung jawab, tapi keunggulan kompetitif. Ya. Dengan pilihan strategi kami menatap masa depan dengan lebih siap, lebih hijau, dan inklusif. Jadi itu kurang lebih ya yang akan kami jalankan di 2025 dan kami tentunya dengan gonjang-ganjing fluktuasi daripada ekonomi global, ekonomi di Indonesia di tengah daripada antara tidak optimis dan optimis, kami percaya bahwa kami bisa ya untuk mencapai daripada target-target kami di 2025. Saya pikir itu saya kembalikan kepada moderator, kepada MC ya. Nanti tolong dipandu ini pasti rekan-rekan wartawan ada yang mau mendalami lebih dalam. Nanti kami direksi saya dan Pak John Irvin akan menanggapinya. Itu. Jadi terima kasih, terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Brian dan Bapak Sabri. Kita akan langsung buka sesi question and answer. Rekan-rekan media boleh langsung dituliskan di kolom chat. Pertanyaan ditujukan kepada siapa, lalu boleh langsung ditulis pertanyaannya. Kami buka sesi question and answer. Rekan-rekan media bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat. Terima kasih. Kita akan membuka sesi question and answer sampai 2 menit. Apabila memang ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ketik di kolom chat. Kami menunggu sampai 2 menit rekan-rekan media. Dan kami juga informasikan bahwa press release juga sudah kami sisipkan di kolom chat. Boleh dicek kembali. Press release sudah kita bagikan melalui link Google Drive di kolom chat untuk foto-foto. Selesai public expose ini akan kami kirimkan juga ke seluruh rekan-rekan media yang sudah hadir pada siang hari ini. Baik, terima kasih. Ada Kak Patriska dari Kontan. Pertanyaannya adalah, MBTO optimis memandang bisnis di tahun 2025 bahkan menarget kenaikan pendapatan 17%. Kira-kira apa saja sentimen positif kenaikan pendapatan tersebut dan apa saja tantangan bisnis kosmetik di tahun 2025? Kemudian bagaimana persaingan MBTO dalam menghadapi persaingan bisnis kosmetik? Sejauh mana tren maklon kosmetik dan imbasnya ke perseroan? Baik, ini Kak Patriska satu orang tapi sudah mewakili 8 media di pertanyaannya. Siap, baik. Boleh langsung ditanggapi oleh Bapak Brian David Emil dan juga Bapak Just Irwin Hartanto. Ada 1, 2, 3, 4 pertanyaan, yaitu kita yang optimis memandang bisnis di tahun 2025 dan menarget pendapatan sampai 17%. Kira-kira apa saja sentimen positif kenaikan pendapatan tersebut? Dan selain itu juga ada tantangan bisnis kosmetik di tahun 2025, apa saja? Kemudian bagaimana persaingan MBTO dalam menghadapi persaingan bisnis kosmetik. Nah, sejauh mana juga tren makron kosmetik nih Pak dan imbasnya ke perseroan. Saya persilahkan apakah Bapak Just Irwin Hartanto atau Bapak Brian David Emil yang mau langsung menanggapi? Ya, baik, baik. Silakan Terima Pak. kasih. Apa yang menjadi sentimen positif dari kenaikan pendapatan tersebut? Satu adalah kalau kalau kita lihat di luar adalah memang betul bahwa makroekonomi Indonesia itu lumayan susah untuk mencapai angka 5% daripada pertumbuhan gross domestic product. Kurang lebih itu akan dicapai menurut rilis yang ada adalah 4,75%. Ya. Nah, tapi ingat bahwa
pendapatan bukan artinya konsumsi daripada masyarakat di Indonesia itu kurang lebih adalah 60%, ya. 60%. Jadi bertumpu kepada konsumsi masyarakat. Nah, kita ada di bisnis fast moving consumer goods, beauty personal care. Dan kalau kita lihat itu animonya adalah sangat luar biasa di bisnis beauty personal care, ya. Satu adalah di berbagai macam merek dan kedua adalah bagaimana mau memiliki beauty personal care itu datang ke kami, yaitu melalui PT Sedevindo, yaitu kontrak manufacturing business, ya. Jadi beberapa sentimen positif yaitu memang bisnis strategi yang akan kita canangkan, yang akan kita kerjakan di 2025 itu sudah berlangsung, ya. Bisnis-bisnis strategi itu adalah ya tentunya adalah bagaimana kita banyak merenovasi daripada produk-produk kita, ya, menambah item-item baru, ya, pasar ekspor, ya, pasar ekspor, dan juga di bisnis kontrak manufacturing, ya, di bisnis kontrak manufacturing, di mana kita menambah dari volume daripada pelanggan-pelanggan kita, dan juga ada sisi harga, gitu ya, sisi harga, ya, jadi Eh, juga apa bagaimana kita melakukan international business, ya, international business ada di Asia Tenggara, Asia Pasifik, dan Asia Timur Tengah, dan juga kita banyak beberapa merenovasi dari Martatil Art Shop kita, ya, Martatil Art Shop kita. Martatil Art Shop itu promonya akan terus gencar, sangat gencar di 2025. Jadi kenapa kita cukup optimis, ya, bahwa angka 17% itu kita kita bisa capai, gitu ya. Kita bisa capai. Silakan Pak Jas, ya, dari marketing sales director. Silakan Terima Pak. kasih Mbak Ya, Patriska ya. dari Kontan. Saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Brian. Pak Jos, maaf masih di mute, boleh minta tolong di unmute dulu Pak. Ya, terima kasih. Oke, maaf tadi masih belum jadi. Saya ulangin ya. Mbak Patriska dari Kontan. Saya menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Brian. Jadi apa sih sentimen positifnya ya? Kenapa bisa MBTO ini menargetkan pertumbuhan sampai 17% ya? Ini pastinya Mbak Patriska mungkin melihat secara average eh, Indonesia sendiri mungkin menargetkan pertumbuhan yang bahkan diprediksi di bawah 5 ya. Tapi MBTO kok bisa optimis sampai 17 ya. Kami melihat sebetulnya lebih dari potensi ya atau opportunity yang masih ada dan belum kami sentuh ya. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa misalkan MBTO sekarang belum masuk ke kategori pria ya, men's kategori. Kita belum punya di sana. Padahal itu marketnya terus berkembang. Pria-pria sekarang itu lebih concern terhadap skin ya. Mereka udah skincarean, tidak hanya deodoran saja. Kalau dulu mungkin pria itu cenderung pakai pomade dan deodoran paling mentoknya di situ. Tapi sekarang udah skincarean, udah pakai sunscreen dan macam-macam. Bahkan serum juga ada yang pakai. Nah, itu di kategori men sendiri masih kategori yang belum kami sentuh. Kemudian ada lagi kategori moms and baby. Moms and baby ini juga walaupun niche, tapi itu sustain, ya. Karena setiap tahun pasti ada ibu hamil dan ibu melahirkan. Dan mereka butuh perawatan kulit, perawatan tubuh yang spesifik untuk mamnya ya, terutama kalau ibu hamil itu sangat concern, ini boleh nggak saya pakai ini, saya sedang hamil ya kan. Jadi itu market yang potensial menurut kami. Kemudian bayinya juga sama. Bayinya itu eh, juga butuh skincare tersendiri, perawatan kulit yang khusus.
Walaupun di luar sudah banyak ya, tapi mostly itu adalah produk-produk dari luar yang aman untuk bayi. Nah, itu sebuah opportunity yang bisa kami lakukan mungkin di kurun 2025 ini. eh, Mungkin kita arahnya bisa ke sana. Kemudian ada lagi potensi eh, dari herbal, herbal product. Herbal product ini peluang yang sangat besar karena orang sekarang semakin concern kepada natural. Kita punya banyak, misalkan paket bersalin, body warming, atau kita mungkin istilah kita tuh tapel parampilis, kemudian ada beberapa lagi eh, yang relevan ya, sangat relevan dengan konsumen Indonesia seperti jerawat, ya kan, itu untuk cup lecture juga nanti ada. Kemudian ini kok mati ya? Enggak ya? Oke. Ada juga peluang dari ekspor. Nah, ini yang bisa paling cepat ya, karena 2 tahun terakhir ini ekspor kami cukup baik pertumbuhannya, walaupun sasarannya masih dominan di Southeast Asia, tapi mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, di mana produk-produk kami itu memang bisa diterima bukan hanya oleh masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, tapi juga orang luar juga ternyata bisa menerima produk-produk daripada Martina Berto. Itu yang mungkin peluang. Jadi kembali lagi, apa sih sentimen positifnya? Kami melihatnya peluang ya, bukan masalah. Ya itu tanpa mengabaikan adanya challenging, tapi yang kami lihat adalah peluang. Kemudian ada juga peluang yang lain yang sudah kami mulai lebih seriusin di channel online atau penjualan online. Itu sekarang bertumbuh ya. Kita semua tahu lah ya, kita sekarang belanjanya lebih banyak melalui online daripada offline. Jadi itu yang bisa kami seriusin lagi, bagaimana supaya bisa berkompetisi di channel online. Kemudian eh, ada satu lagi yaitu tren industri kosmetik ya, tadi kan ada tanya. Eh, Tantangan berbisnis kosmetik. Tantangan berbisnis kosmetik itu sebetulnya lebih ke tren ya, selalu ya yang ada. Karena tren itu sekarang lebih cepat, produk life cycle itu lebih singkat. Jadi trennya itu menjadi sebuah tantangan di industri kosmetik, di mana kita harus selalu, eh, kalau tidak bisa menciptakan, kita mengejar tapi dengan cepat. Poinnya itu tantangannya. Karena jangan sampai kita jadi follow, tapi begitu udah follow, trennya sudah hilang. Nah, kemudian sejauh mana tren maklon kosmetik dan imbasnya ke perseroan ini juga sebuah fenomena yang masih bertumbuh. Ya kita kalau di online terutama bisa diamatin ya, kita semua bisa ngelihat selalu ada saja merek-merek baru yang muncul dan dibeli, ya dibeli. Ada yang premium, bahkan ada juga yang non premium. Nah, masing-masing punya target market sendiri, punya konsumennya sendiri, punya needs-nya sendiri-sendiri. Ya. Jadi ini sebuah hal yang menurut saya cukup menggembirakan juga, di mana minat entrepreneur di Indonesia itu sekarang semakin tinggi dan dipermudah. Ya, bisa kami mempermudah mm, para apa entrepreneur muda untuk memulai usahanya. Ya, kami akan bantu, kami akan wadahi dan masuk dalam ekosistem kami Sedevindo, supaya kita ini semangatnya bisa menjadi tuan rumah. Ya. Eh, jadi dampaknya ya, imbasnya ke perseroan cukup besar saya rasa. Itu jadi mereka bukan kami anggap sebagai pesaing ya, di pesaing Martina Berto, kliennya Sedevindo bukan, tapi masuk dalam ekosistem kami karena kami percaya bahwa
Eh, Pertama, anak bangsa ini bisa memproduksi kosmetik dengan baik, tidak kalah dengan luar. Kemudian kita jadi harus jadi negara produsen ya, jangan jadi konsumen terus. Saya rasa itu sih tambahan dari saya, Mbak Patriska dari Kontal. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Bapak Jas dan Bapak Brian David Emil. Mbak Far, ada Paris pertanyaannya. Apabila masih ada yang mau ditanyakan, boleh ketik kembali di kolom chat ya. Kita akan berlanjut ke penanya berikutnya. Ada Bapak Awan dari Investor Daily. Pertanyaannya adalah, berapa investasi yang akan dikucurkan MBTO spesifik untuk infrastruktur digital dan berapa total investasi yang akan dialokasikan pada tahun ini? Sumber dananya dari mana? Lalu bagaimana tanggapan manajemen terkait kinerja saham MBTO yang saat ini jauh dari harga IPO? Apakah ada rencana tertentu untuk mengembalikan posisi terbaiknya? Demikian, silakan ditanggapi apakah Bapak Brian David Emil? Iya. Ya, silakan Pak. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Awan. Berapa investasi yang akan dikucurkan Martina Beta Tbk untuk infrastruktur digital, dan ini ada beberapa pertanyaan. Jadi kurang lebih begini ya. Untuk 2025 itu kita punya untuk capital expenditure itu kurang lebih adalah 6,5 miliar. 6,5 miliar. Di mana di dalamnya ada bermacam-macam dan kurang lebih 25% itu nanti untuk infrastruktur digital. Tentunya apakah angka itu 25% dari 6,5 miliar itu dia naik atau turun, itu nanti tergantung dalam kita menjalankan bisnis di 2025. Ya. Kan bisnis ini masih fluktuatif gitu ya di 2025. Tapi intinya bahwa capital expenditure adalah 6,5 miliar. Itu ada bermacam-macam, 25%-nya nanti untuk infrastruktur daripada digital kita. Ya. Nanti dilihat, dievaluasi pergerakannya. Sumber dananya dari mana? Yaitu dalam internal dan juga ini istilahnya gelondongan ya, di mana kan kita punya fasilitas bank loan. Ya. Baik. Lalu bagaimana tanggapan manajemen terkait dengan harga saham Martina Beta Tbk yang memang jauh dari initial public offering waktu kita going public? Itu memang merupakan hal yang fundamental, artinya bahwa di tiap tahun kita harus perbaiki fundamentalnya dulu. Ya. Fundamentalnya dulu dari kinerja kita. Ya, dari kinerja kita. Setelah kinerja kita itu jauh membaik dan membaik dan membaik, nah itu otomatis ya kita eh, baru bisa memikirkan bagaimana kita melakukan pergerakan supaya harga sahamnya makin naik. Tapi tentunya bukan dalam pengertian langsung ke 740. Itu kan harga initial public offering kan di perlembagaan saham adalah 740. Kalau langsung ke 740 ya udah, kita udah tahu jawabannya ya. Semua otoritas akan bertanya kepada kita ada apa dan ada apa dan ada apa, kena suspend ya. Itu kan udah 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 jamak kalau kalau di pasar modal akan begitu. Ya intinya adalah fundamental daripada kinerja kita harus kita perbaiki terus, itu adalah sangat basic. Ya, nanti selanjutnya baru kita lebih bisa memikirkan harga sahamnya, gitu. Ya, tetapi bukan harga saham dibiarkan saja, tidak juga, tidak juga. Jadi paralel kita lakukan itu, tapi memang fundamental itu adalah yang sangat basic, fundamental daripada kinerja itu yang harus kita perbaiki terus. Ya. Kita masih punya banyak pekerjaan rumah di situ, tapi 2025 ya fokus kerjanya adalah di situ yang sudah kami sampaikan mengenai bisnis strateginya, mengenai tadi semua apa yang disampaikan oleh Pak Jos ya, kita fokus di situ aja di 2025. Dan juga ada satu hal yang mau saya tambahkan bahwa kita itu kan melakukan bisnis dengan distributor
Ya, distributornya siapa? Independent distributor. Distributornya itu ada tiga raksa, antara lain ada Pentavalent, ada satu lagi gitu ya. Iya. Eh, iya. Eh, Lalu juga ada masuk kepada marketplace. Nah, itu kita review semuanya, ya. Mana yang belum baik, mana yang sudah baik, mana peluang-peluang yang harus kita kebut lagi. Ya, begitu, ya. Jadi kita di 2025 dengan gonjang-ganjing yang ada, pokoknya intinya bahwa kita tidak boleh dalam tanda kutip menyerah dengan keadaan yang ada di luar. Percuma, ya. Kalau mindset kita begitu, maka ya kepayahanlah kita. Nah, kan kami sebagai perusahaan publik, direksi dan komisaris tidak mau pola kerjanya seperti itu, ya. Kita mengajak semua karyawan kita untuk pokoknya all out. Bagaimana kinerja 2025 itu bisa jauh membaik daripada 2024. Minimal mencapai target apa yang kami sampaikan tadi. Nah, kan kurang gitu, kurang lebih begitu. Ya pokoknya moderat optimis dengan 2025, walaupun di luar sana ributnya luar biasa, begini begitu begini begitu. Tapi kalau kita fokus ke sana, maka itu akan menghabiskan energi kita, ya. Ya, harusnya kita bisa melakukan pemikiran dan eksekusi bisnis yang jauh lebih baik dengan efektif dan efisien. Tapi kalau kita terpengaruh dengan keadaan yang seperti itu, maka ya itu akan mendistract daripada kita. Nah, kita tidak mau yang seperti itu. Ya, oke. Ya, itu kurang lebih. Ya. Mohon maaf. Oh ya. Baik, terima kasih Bapak Brian David Emil untuk tanggapannya. Pak Awan, hopefully sudah terjawab ya beberapa list pertanyaannya. Dan ini di Kak Patriska Kontan, izin menambahi, anggaran CAPEX tahun 2025 ini selain untuk pengembangan infrastruktur digital, untuk apa saja Pak? Ted? Oke, baik-baik. Jadi Ya, kan akan kalau Pak. anggaran capex itu, kalau 6,5 miliar dikali seperempat, ya kita kita udah tahu lah, kurang 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 lebih dia angkanya bisa 1,5 sampai 2 miliar plus minus. Dan akan kita evaluasi terus ya sesuai dengan bisnis performance kita. Nah, isinya untuk apa aja? Nah, rekan direksi Pak Jos akan bantu untuk mendalam itu. Silakan, Pak. Oh ya, saya menambahkan aja yang sampaikan oleh Bapak Rian. Mas Awan, selamat siang. Jadi tentunya infrastruktur digital itu menjadi salah satu hal yang akan masuk dalam investasi kami, terutama karena kami menganggap bahwa investasi dalam digital ini bisa menekan biaya operation kami. Dengan kondisi persaingan usaha yang sangat kompetitif dan semakin kompetitif, kita butuh bensin untuk investasi di marketing activity. Tapi sebaliknya, bensin itu harus diimbangin dengan juga efisiensi di operasional. Nah, investasi digital ini kami anggap sebagai salah satu upaya untuk efisiensi di operasional, terutama karena sekarang ini dengan digitalisasi bisa bisa menurunkan biaya operasional, ya kan. Beberapa pekerjaan yang mm, diperlukan itu bisa dirangkum atau bisa didigitalisasi sehingga mengurangi biaya, ya mungkin mengurangi kebutuhan yang tadinya harus dikerjakan oleh banyak orang. Mungkin seperti itu maksudnya tambahan saya ya. Eh, Kemudian juga dalam productivity juga, kalau misalkan eh, Mas Awan mungkin bisa saya share, itu di Sadevindo kami sudah beberapa lini produksi menggunakan otomatisasi. Itu tentunya akan mempercepat output, meningkatkan output,
sehingga secara produktivitas juga semakin baik ya. Nah, itu yang kami rangkum, kami anggap sebagai infrastruktur digital. Di samping juga dari dalam berbagai hal yang bersifat data itu juga lebih cepat dan mudah diakses sehingga lebih terupdate tanpa harus nunggu dulu admin yang ngerjain kemudian lapor ke kita, kita bisa langsung melihat dengan mudah informasi yang kita butuhkan. Kira-kira itu tambahannya sih Mas Aman untuk lebih memperjelas atau lebih spesifiknya di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Jasirwin dan Bapak Brian untuk tanggapannya. Baik, saya lihat di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan lagi. Rekan-rekan media, apakah kira-kira masih ada yang mau ditanyakan? Saya masih buka, saya tunggu sampai 1 menit. Mungkin ada yang masih mau ditambahkan pertanyaannya, kami persilakan. Saya informasikan kembali juga, mungkin ada rekan-rekan media yang baru saja bergabung. Untuk form kehadiran, mohon berkenan untuk mengisi Google Form yang sudah kami kirimkan di kolom chat. Sekaligus untuk press release juga kami sudah tampilkan di kolom chat, bisa di-download Google Drive-nya untuk rekan-rekan media bisa melihat press release-nya. Baik, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan media. Dari Bapak Brian David Emil atau Bapak Jas Irwin Hartanto, apakah ada yang mau ditambahkan, Bapak? Ya, singkat. Terima kasih Ibu Bapak sekalian, rekan-rekan media. Eh, untuk kinerja 2025 telah saya sampaikan bahwa kita cukup optimis untuk 2025 di tengah gonjang-ganjing fluktuasi gitu ya. Saya sampaikan bahwa apa bahwa kita harus cermat ya, kita harus cermat dengan keadaan yang ada. Kita harus jauh lebih cerdas terhadap keadaan yang ada di luar sana. Dan kami kalau dari PT Martina Berto Tbk itu istilahnya apa ya? Istilahnya pokoknya all out untuk 2025 ya. Di tengah-tengah mungkin ada satu dua pemberitaan yang apa yang kalau dibilang kurang optimis apa apa ya istilahnya kurang all out gitu ya. Tapi kalau kami dari PT Martina Berto Tbk untuk kinerja di 2025 pokoknya kami all out ya. Target-targetnya sudah ada dan ini kita kejar terus untuk kita kejar. Yang saya mau sampaikan juga, tadi rasanya saya sudah sampaikan ya, bahwa kami itu kan bisnis dengan macam-macam, bisnis dengan independen distributor. Nah itu juga kita review ya, distributor mana yang bagus, distributor mana yang kurang bagus ya, apa yang harus ditingkatkan. Jadi bisnis review yang sangat berkala itu bisa sebulan sekali ya dengan para distributor kita, ya kan? Ya kalau makin kurang bagus, maaf gitu, harus kami lakukan penalti gitu ya. Tapi kalau makin bagus ya kita tentunya memberikan apresiasi. Jadi reward reward and punishment gitu ya kepada independen distributor. Juga kepada retailers ya. Retailers itu ada modern trade, ada general trade ya. Lalu juga ada marketplace online di mana digital shopping itu kan adalah salah satu tren yang membooming. Nah, digital shopping itu kalau kalau di tempat kami itu pertumbuhan sangat luar biasa. Itu di atas 50% pertumbuhannya. Sedangkan kalau pertumbuhan untuk offline ya itu kurang lebih saat ini adalah 10%. Nah, kita itu kan kita selalu mencari peluang ke depan ya. Kita selalu optimis, kita selalu pokoknya all out gitu. Jadi kenapa kita mencanangkan apa pertumbuhan itu adalah
kurang lebih adalah 17%. Ya. Jadi kurang lebih itu ya tentunya kalau masih ada rekan-rekan wartawan eh, dari apa aja yang mau bertanya itu kami persilakan kami tanggapi. Tapi kalau tidak ada, ya saya pikir apa yang rekan-rekan direksi apa sudah cukup jelas gitu ya kepada Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya kami kalau dari direksi, corporate secretary dan semua tim yang ada di PT Martina Berto Tbk, kami mohon doanya gitu ya. Semoga 2025 kita tetap bisa all out dan kita bisa mencapai minimal target-targetnya di 2025. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Sekian dan terima kasih. Terima Apa silakan MC silakan. Baik, terima kasih Bapak Brian David Emil. Bapak Josirwin Hardanto, apakah ada yang ditambahkan, Pak? Ada Pak? Oke, baik. Ya. Saya rasa Martina Berto eh, yang tahun ini mungkin bentar lagi berusia 55 tahun. 55 tahun itu bukan sebuah usia yang pendek, tapi bukan berarti sudah uzur. Ya, kami cukup matang ya dalam berbisnis di industri kosmetik dan masih bisa sustain sampai dengan saat ini dan kami akan tetap sustain whatever it is, ya kan? Karena misi kami adalah eh, kami ini adalah murni ya asli kami lahir tumbuh dan berkembang di Indonesia. Di tengah persaingan industri kosmetik, ya, di tengah perubahan pola konsumen yang kami tangkap, ya kan, eh, sekarang semakin banyak ya rekan-rekan media juga bisa melihat eh, bagaimana gempuran-gempuran produk luar ya, ya itu tidak kita abaikan ya, tapi kami harus bisa ya kan menjadi ciri khas Indonesia. Ya, nah, tapi kami tidak bisa sendiri. Ya, kami juga butuh dari rekan-rekan media juga. Eh, nah, cuman saya rasa optimisme kami dan semangat kami itu menyatukan seluruh eh, karyawan Martina Berto untuk tetap menjadi yang terbaik di Indonesia, ya, mengangkat kandungan lokal Indonesia, dan kami yakin dengan riset dan development yang kami miliki, produk-produk Martina Berto bisa menjadi tuan rumah, ya, bisa diandalkan, bisa bersaing. Dan eh, saya rasa target yang disampaikan oleh Pak Brian tadi, ya dengan izin eh, Yang Maha Kuasa, ya kami berharap nanti bisa tercapai di akhir tahun 2025 ya tentunya dengan eh, mohon doa dari rekan-rekan media juga. Kami akan terus berusaha ya, yang walaupun rapotnya juga mungkin belum begitu istilahnya itu amazing ya, luar biasa, tapi kita melihat sebuah opportunity sekarang, bukan melihat pada kesulitan ataupun tantangan atau potensi resesi segala macam yang itu semua kami pikirkan, kami 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 exercise ya kan menjadi pekerjaan kami sehari-hari, tapi yang memberikan semangat kepada kami adalah peluang di depan itu yang harus kami raih. Saya rasa itu ya rekan-rekan wartawan, nutupnya dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Brian David Emil dan Bapak Joti Irwina Hartanto serta Bapak Sabri Hasan. Sampailah kita di akhir acara. Terima kasih rekan-rekan media untuk kehadiran dan partisipasi aktifnya. Pada akhirnya saya Foni Rose menutup acara Public Expose Rapat Umum Pemegang Saham PT Martina Berto Tbk tahun buku 2024. Sampai berjumpa kembali di Public Expose berikutnya. Dan izinkan saya
mengajak rekan-rekan media berkenan untuk membuka kamera. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Baik, mohon izin rekan-rekan media berkenan untuk membuka kameranya. Kita akan foto bersama terlebih dahulu. Ya, saya hitung ada beberapa halaman. 3, 2, baik, kalau begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy, dan salam beautifying Indonesia.